perut bermasalah. Gua belakang aja lah. Let's go. Saudara kan mic-nya. Kasih tahu kalau sudah. Iya, Pak. Dah. Tenang aja. Nazarudin jangan serius. Oke ya, teman-teman sekalian. Bang Tio udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya dari dapil ini ya, karena rilis rupanya tidak cukup, jadi saya datang untuk menyampaikan karena permintaan dari para simpatisan dan pendukung juga kader ya. Saya berbicara juga apa adanya, tetapi saya kira teman-teman juga tidak melihat ada banyak yang baru ya, karena saya sendiri mengalami upaya untuk menyeret-nyeret saya dalam isu korupsi. Menurut saya itu mulainya tahun 2007 ya. Ya, pernah ada ancaman kepada saya akan membuka komunikasi saya yang disadap soal pembagian fee ya. Tahun 2007 itu saya ingat. Itu Anda bayangkan berarti sekitar 11 tahun yang lalu itu saya sudah diancam. Macam-macam ancaman lain soal keluarga dan sebagainya. Nah, saya tidak playing victim, ya, saya nggak suka begitu ya. Tapi yang saya mau sampaikan adalah Nazarudin ini secara khusus, menurut saya seperti yang saya sudah tulis dalam rilis, itu sudah menjadi bagian dari national security, keamanan nasional. Ya, kita tahu bahwa sejak 2011 ya, sepulang dari Kartagena ya, Nazarudin atau sebelum dari Nazarudin itu kan ditangkap dia lari sekitar 2010 ya, kalau tidak salah ya, dia lari 2010 dan dia keliling menjadi buronan ya kan, lalu dari luar negeri dia mengirim berita-berita dan berbicara tentang orang-orang, semua orang di dalam bangsa ini diomongin sama Nazarudin dari layar kecil itu, ya, dari Skype kah namanya itu. Dia nyanyi, semua orang diomongin. Dan waktu itu yang paling banyak menderita omongan adalah sebuah partai yang sedang berkuasa, sedemikian rupa sehingga partainya itu dari ya kira-kira hilang di atas 80 kursinya itu. Ya, dari partai terbesar nomor 1 menjadi partai sekarang ini nomor 5 kalau tidak salah ya, atau nomor 4 ya. Ya, nah jadi itu diomongin semua sama dia gitu, dan nasional kita kacau. Nah, baru setelah pulang dari Kartagena itu Nazar agak membatasi omongannya, tetapi yang jelas yang semakin aktif dia lakukan melalui mimbar halaman depan KPK itu adalah Nazar menyebut nama semua pejabat, terutama DPR. DPR paling banyak disebut sama dia. Semua ketua fraksi, semua ketua atau alat kelengkapan, terutama orang-orang badan anggaran itu semua udah disebut. Ya, diomongin sama dia, si ini gitu. Nah, saya lihat modusnya itu memang modus penyebutan nama itu adalah dalam rangka menggalang satu desain untuk membungkam, untuk menakutkan. Tetapi ini dikendalikan oleh persekongkolan.
Paling tidak saya mau menyebut ada dua pihak dalam persekongkolan ini gitu. Ya. Yaitu Nazar sendiri dan sadar atau tidak oknum-oknum di dalam KPK yang merupakan juga bagian dari bisnisnya Nazar atau timnya Nazar yang tidak saja membantu Nazar, ya nanti saya cerita bagaimana mereka membantu, bahkan sampai sekarang pun setelah tidak di KPK pun mereka masih berbisnis dengan Nazar. Jadi akhirnya DPR ini dihancurkan namanya itu, disebut semua orang di DPR ini oleh dia gitu. Nah siapa ini orang-orang yang membantu Nazar tuh? Sekarang begini deh, ya. Saya membawa analisis yang sebenarnya Pak Busyro Muqaddas mengatakan KPK sedang mempelajari pohon dari proyek Nazar. Waktu itu sudah ketemu 40. Sekarang ini grand corruption-nya Nazar ini sudah menjadi lampiran resmi dari laporan panitia angket KPK. Sudah menjadi lampiran resmi. Karena ini disampaikan oleh salah satu saksi di bawah sumpah, ya. Dan di dalamnya itu ada banyak sekali gambaran yang sebenarnya bisa transparan kita baca. Bagaimana Nazar itu sebagai pejabat partai politik dari bendahara fraksi menjadi bendahara partai, ya. Partai terbesar dan berkuasa 2 periode. Ya, saya nggak mau menyebut ya, nanti imajinasi silakan masing-masing. Saya tidak mempersoalkan partainya, tapi saya mempersoalkan bahwa Nazar secara sangat aktif menggunakan jabatannya di dalam partai itu untuk berbisnis. Uang itu lari kepada partai atau tidak, kepada kongres atau tidak, saya tidak peduli. Tapi yang jelas, ini orang melakukan bisnis besar dengan menggunakan jabatannya. Ya. Begitu besar yang dia lakukan ini. Sampai di sini ketemu ada 162 pohon dan cabang rantingnya bisnisnya Nazaruddin itu gitu. Tetapi apa yang terjadi teman-teman sekalian? Nazar cuman divonis untuk satu perkara saja. Hanya satu. Yaitu kasus Wisma Atlet. Dan saya baru dengar TPPU-nya pun hanya terkait Wisma Atlet. Sehingga pohon raksasanya itu tidak tersentuh. Pertanyaannya, bagaimana ada orang yang begitu besar pengaruhnya ya, waktu itu, karena dia adalah punya akses ke dalam kekuasaan yang luar biasa masifnya, tetapi orang itu hanya didelik satu perkara saja dan divonis satu perkara saja. Hambalang itu otaknya, mastermind-nya itu namanya Nazaruddin, tapi di dalam Hambalang Nazar nggak kena. Luar biasa kan itu gitu. Bagaimana Nazar nggak kena di kasus Hambalang? Kasus IKTP ini yang Nazar mengatakan mastermind-nya ada 3, dia termasuk dengan Setia Novanto, Nazarnya nggak kena juga. Ya. Kasus ada 4 kasus rumah sakit, ya kalau nggak salah dia itu. Rumah sakit Sampit, Rumah sakit Solo, Rumah sakit Pendidikan Universitas Udayana, Rumah sakit Inspeksi di Surabaya. Itu semuanya itu kelakuan Nazar. Tapi Nazarnya nggak kena. Yang kena itu anak buahnya. Kasus PLTS di Sumatera Selatan, istrinya jadi tersangka, Nazar nggak kena. Padahal dalam pemeriksaan uang dari PLTS itu juga mengalir ke Nazar. Karena antara rekening istri dan dia itu adalah kiri kanan saja. Kantong kiri, kantong kanan. Nah, jadi Nazar ini ya menurut saya ya, tadi kalau pansus angket berlanjut dan dia diinvestigasi, tentu akar dari persoalannya bisa kita temukan ya. Tapi kalau sekarang dia mau mencoba-coba ya melawan saya gitu ya, meskipun dia sudah membantu mengklarifikasi nama saya waktu disebut menjelang pemilu 2014. Coba Anda bayangkan tuh. Nama saya disebutnya itu Februari, Maret 2014. Pencoblosan 9 April dengan harapan nama saya hilang. Tapi alhamdulillah
tidak terjadi, ya. Ini yang mengantarkan saya jadi anggota dan pimpinan DPR sekarang, gitu ya. Dan dia juga ikut membantah, Anas ikut membantah, dan saya sudah cek. Memang ada 2 penyidik KPK yang sengaja memasukkan nama saya dalam persidangan waktu itu. Ya, saya udah tahu namanya, ya, dua-duanya laki dan perempuan. Gitu. Jadi segala cara sekarang ini mau dicoba, ya kan? Dan kemarahannya yang terakhir ini diantaranya adalah karena ini mulai saya bongkar gitu loh. Kan ini disembunyikan oleh mereka. Dalam persekongkolan mereka ini kan disembunyikan. Ini kan disembunyikan oleh mereka. Kasus-kasus ini nggak mau disebutkan. Gitu loh. Nggak mau diproses. Banyak sekali di sini. Yang kedua, karena saya tahu dia mau dibebaskan. Ya. Dugaan saya dia mau dibebaskan ini karena gini, KPK di Sukamiskin, Nazar di Sukamiskin itu tidak menjalani proses pemasyarakatan. Dia sembunyi, dia tidak berinteraksi dengan siapapun, dan dia punya bodyguard, ya, punya bodyguard yang menjaga dan melindungi dia, dan dia hanya mau berhubungan kalau itu datang dari KPK. Dan saya tahu sejarah surat dia terakhir keluar. KPK bisa membuat surat, ya, bahwa Nazar sudah tidak punya perkara. Bayangkan ini 162 kasus mau dibawa kemana? Kok KPK bisa membuat surat Nazar sudah tidak punya lagi perkara? Dan hampir asimilasi. Nah, saya dengar terakhir dari Sukamiskin, dia marah karena orang KPK datang, sabar Nazar, ya, asimilasinya ditunda. Gara-gara ini semua terungkap. Ya. Gara-gara ini semua terungkap. Dan akhirnya dia marah, dia mau menyebut nama saya. Coba aja sekarang. Ya, saya tahu ini ada permainan yang belum kita buka semuanya, ya. Dan karena itu menurut saya skandal ini adalah skandal membuat nasional itu rame. Saya bisa mengatakan namanya itu skandal pemberantasan korupsi. Ini skandal, pemberantasan korupsinya sendiri skandal. Karena korupsinya itu cuma berasal dari 2 hal. Korupsi itu sekarang sumbernya ini. Ini disebut sebagai nyanyian Nazarudin. Sumber korupsi itu tinggal ini. Ini aja yang akan dibaca terus menerus. Kayak kasus IKTP ada pohonnya di sini. Nyanyi Nazar, wak 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 gitu. Panggil orang, periksa. Yang kedua OTT. Cuman itu sumber korupsi. Jadi karena itu pemberantasan korupsi menurut saya skandal. Audit tidak didengar. Memelihara Nazar. Dan mulut Nazar itu boleh ngomong tentang semua orang. Kecuali tentang satu kelompok. Dijadikan alat oleh KPK untuk, yaitu tadi, menunjukkan bahwa KPK tetap diperlukan, eksistensinya diharapkan. Karena ini ada penyelamatan uang negara, omong kosong, nggak ada penyelamatan uang negara kok. Jadi karena itu menurut saya menganggap bahwa cara seperti ini sudah mengganggu keamanan nasional, sudah menjadi faktor keamanan nasional. Ya, ya ini berikutnya masih banyak yang bisa disebut namanya. Yang sudah menjadi pejabat, yang sedang menjabat, yang sedang pilkada, semua disebut. Coba Anda bayangkan ya, bagaimana kita membiarkan orang lagi bertanding pilkada disebut namanya setiap hari. Semua pulau dia bisa nyebut si ini di sini. Anda sadar nggak? Bisa nggak ini kita tangkap sebagai? Bagaimana kalau ada orang yang menyewa mulutnya untuk menyebut orang-orang, ya kan? Sebagaimana juga saya curiga, bagaimana kalau penangkapan orang juga bisa diorder? Bagaimana kalau ada desk yang di situ duduk, bisnisnya adalah bisnis nangkap orang. Karena orang itu sedang maju pilkada, gubernur diorder oleh wakilnya, bupati diorder oleh wakilnya, incumbent diorder oleh yang sedang bertanding pilkada dan lain-lain, termasuk lembaga-lembaga negara. Apa mungkin itu tidak terjadi kalau polanya seperti ini? Jadi, nah teman-teman sekalian, saya ingin menutup dengan kalimat. Saya pernah menjadi pimpinan Komisi 3, mungkin itu yang mau dituduhkan oleh Nazar. Ya, saya tahu Nazar
cara bekerjanya saya tahu, karena itu saya nggak mau dekat-dekat dengan dia dari awal. Saya tidak pernah urusan uang keuangan dengan dia, nggak punya urusan bisnis dengan dia. Apalagi tuduhan-tuduhan dia ya, yang sebenarnya belum jelas, karena dia juga nggak berani ngomong. Ya. Dia ini kan pusing sekarang ini di penjara ini. Ya, saya nggak tahu dia kembali ke penjara atau malah dia di tempat lain, karena itu kan biasa ya. Saya ada banyaklah kasus di seputar orang-orangnya Nazar ini ya. Dan saya juga bisa membuka hal-hal lain terkait kelompok-kelompok lama yang coba-coba bermain. Ya, kalau saya ngomong misalnya soal Rosalina, ya. Kemana Rosalina sekarang? Bagaimana Rosalina berdamai dengan pejabat-pejabat? Saya bisa juga ngomong itu, tapi saya nggak mau memperpanjang. Tapi Nazar sebagai problem nasional itu menurut saya harus menjadi catatan kita semua, ya. Dan sekarang dia mau menyentuh ya sesuatu yang buat mereka memang pengganggu. Saya akan terus mengganggu mereka karena menurut saya ini skandal, gitu loh. Ini skandal yang membosankan, ya, dan merugikan keuangan negara. Karena semua ini kemudian pakai uang negara, tapi hasilnya nggak ada. Hanya drama-drama seperti ini saja. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Kalau ada pertanyaan. Bang, tapi sebagai mantan wakil ketua Komisi 3, Bang Fahri bisa... Satu. Bang, sebagai mantan wakil ketua Komisi 3 saat itu, apakah Bang Fahri bisa memastikan bahwa sama sekali tidak pernah terlibat adanya kasus-kasus ataupun penerimaan uang seperti yang dituduhkan? Ada. Hah? Tapi untuk mendengar bagi-bagi uang. Saya sejak masuk DPR ini sudah tahu bahwa saya tahu cara orang bermain. Ya, kan itu saya memakai mata batin saya. Saya ngerti siapa yang bermain. Ya. Dan karena itu saya pernah disidang di komisi saya nggak usah sebut nama komisi. Ya. Karena saya melakukan penolakan keras, ya, terhadap cara itu. Yang kadang-kadang akhirnya saya lihat ini sistemnya harus diperbaiki. Karena itu sejak saya tahu bahwa teman-teman itu ada yang mencari uang untuk konstituennya, ya, melalui mitra. Saya pernah mengusulkan political financing. 4 kali saya menginterupsi Menteri Keuangan agar ngurusi political financing. 560 anggota DPR ini kalau tidak dicarikan jalan untuk mencari uang, dia akan cari sendiri-sendiri caranya. Dan itu tidak baik. Saya ngerti itu, karena itu saya nggak mau masuk jebakan. Alhamdulillah gitu loh. Saya nggak mau masuk jebakan yang mereka mau siapkan itu. Tapi seandainya nanti kalau misalnya Nazar menyerahkan bukti, kemudian KPK menindaklanjuti, Bohong, Bang Fahri, Nazar nggak ada buktinya. Ya. Nazar itu lagi marah dan depresi. Nggak ada buktinya, bohong itu. Kalau ada buktinya kenapa dia sekarang baru ngomong? Ya kan? Nggak ada buktinya. Ya. Ini bohong semua, nggak ada. Ya. Percaya saya deh. Ini pesanan politik, Bang? Menjelang tahun politik. Bukan, ini skandal kalau menurut saya. Ini skandal, ini persekongkolan. Ya. Jadi pemberantasan korupsi ini sudah menjadi skandal. Seperti skandal pemerintah yang mengungkap tema-tema dalam pemerintahan, ya. Kalau di luar itu ada orang kritik tentang pemberantasan terorisme, ya. Terror factory katanya begitu. Macam-macam. Tapi ini skandal menurut saya. Ini menghabiskan energi nasional, ya. Ada kaitannya dengan gugatan Anda dengan PKS di pengadilan? Nah, saya nggak mau hubung-hubungkan. Ya, yang jelas saya mau fokus bahwa ini skandal. Nazar nggak punya bukti apa-apa tentang saya, nggak akan ketemu apa-apa. Saya nggak pernah mau bersentuhan dengan Nazar. Ya. Adiknya dikirim berkali-kali ketemu saya, namanya Nasir, ya. Minta proyek kepada saya. Baik waktu menjadi pimpinan Komisi 3 maupun bahkan sekarang, berani-beraninya dia datang. Ya, dia pernah datang ketemu saya dalam rangka menekan saya akan membuka, ya, seseorang lah kira-kira begitu yang dekat sama saya. Saya maki dia, nggak ada urusan, saya nggak ada urusan begitu-begitu. Dan adiknya ini masih operator, ya, dua-duanya masih bisnis. Dan saya tahu bisnisnya siapa aja, dan saya tahu juga pejabat-pejabat yang saya nggak mau sebut namanya lah, yang masih beroperasi menghidupkan bisnis-bisnis dia yang ada di daerah, pabrik, perkebunan dan sebagainya, saya tahu.
Saya nggak mau lebih panjang soal itu. Tapi Nazar nggak akan ketemu apa-apa tentang saya. Substansi yang dituduhkan Nazar itu apa sih sebenarnya? Nggak ada, saya nggak tahu. Ya, makanya ditanya kasusnya apa, dia nggak tahu. Cuman ini kan nyebut-nyebut nama saya begini kan tanpa ditanya wartawan, ini kan pasti ada maksudnya. Ya kan? Pasti ada maksudnya. Dia Terus ada apa? tindakan balik apa, Pak? Gini ya teman-teman, saya terus terang pingin sekali kepolisian kita itu ada wibawa gitu. Sehingga kalau saya laporkan ini ke Mabes Polri, kalau bisa ditelusuri. Karena saya yakin kalau Mabes Polri mengambil alih ini, tentu Mabes Polri akan punya nama. Gitu loh. Dan ini sudah menjadi fakta di bawah sumpah. Sekarang ini menjadi lampiran pansus angket yang sudah dilaporkan di paripurna dan disahkan di paripurna. Kalau Mabes Polri mau, ya, harusnya ini dia bisa dalami skandal ini gitu loh. Menurut saya ini skandal. Pemberantasan korupsi ini skandal. Karena bersumber dari mulutnya Nazar dan OTT. Itu yang menurut saya lebih penting untuk diungkap. Sebab kita ini kan oke lah, kita perlu berita. Tetapi masa beritanya kayak begini, nggak jelas. Bang, ada langkah hukum yang akan diambil kepada Nazarudin? Nah itu tadi yang saya bilang. Kalau polisi menjamin mau mengusut ini tuntas, ya, skandal ini, saya akan datang melaporkan. Tidak saja yang bahan yang saya punya, bahan-bahan yang saya simpan saya bisa laporkan, dan saya mau bersaksi di kepolisian. Ya, sebagai lembaga yang juga berkepentingan akan keamanan nasional. Sebab sekarang pilkada juga lagi diganggu nih keamanannya nih ya. Orang-orang ini sedang mengganggu pilkada, mengganggu stabilitas nasional. Saya mau melaporkan ke Mabes Polri dan saya bisa cerita ini skandal apa sih sebetulnya gitu. Sehingga polisi bisa mengambil tindakan, ya kan? Karena menurut saya ini kelakuan dari yang melibatkan juga penegak hukum yang mencari popularitas, mencari bisnis juga di situ, yang saya bisa ceritakan siapa-siapa mereka itu. Gitu. Bisnis mereka adalah bikin ribut, tapi nggak ada manfaatnya. Pak Fahri, kenapa nggak dicoba dibongkar aja Pak Fahri untuk memotong skandal-skandal ini supaya negara ini nggak gaduh? Teman-teman, Pilkada nggak rusak, waktu segala macam pansus gitu. angket dibuat itu kan saya termasuk inisiatornya. Tadinya saya ingin pansus ini yang membuka ini semua. Tapi kan ada serangan balik. Ya kan? Ada serangan balik. Teman-teman harus sadar ini ada serangan balik. Padahal seharusnya kerjaannya DPR lah membuka kasus korupsi. Di negara-negara yang demokrasinya sehat itu, DPR tuh kerjanya setiap hari hearing membuka kasus-kasus. Di Indonesia malah terbalik. DPR-nya yang dipanggil saban hari ya, dengan tuduhan korupsi. Karena nyanyian orang ini gitu loh. Mulutnya ini yang dipakai untuk membungkam DPR. Mulut Nazar ini dipakai untuk membungkam DPR. Ini pohon ini. Karena kalau bicara fundraising partai ya, siapa yang nggak kena di sini? Gitu loh. Dan saya yang ungkap ini dipopulerkan setelah presentasikan di pansus angket. Kalau saya ada di sini, masa saya berani ngangkat-ngangkat begini? Dia nggak akan ketemu. Dia sakit hati karena dia nggak bisa bebas. Apa maksud pembebasan Nazar? Pertama, Nazar jadi tidak disentuh. Ya, Nazar itu selorohnya di dalam itu, karena saya mendapat laporan. Dia bilang sebentar lagi kita keluar, kita akan beli partai-partai. Saya tambah kaya kata dia. Kita akan beli partai-partai. Saya tambah kaya. Saya akan main lagi di 2019. Itu omongan Nazar tuh. Ya kan? Nah ini kan skandal jadinya gitu loh. Makanya dia marah. Teman-teman lihat saya nge-tweet, saya buka ini semua kan di Twitter kan. Akhirnya orang di dalam yang memberikan rekomendasi untuk bebas itu takut juga. Gitu loh. Karena saya yakin Nazar bisa berbuat apa saja untuk menekan pejabat. Dia bisa menekan orang Menkumham, dia bisa menekan orang KPK, mungkin juga dia bisa menekan orang DPR, dia menekan kepolisian, dia menekan orang istana, bisa juga. Karena pohon korupsinya besar. Gitu loh. Siapa yang nggak takut kalau nama disebut Nazar kan? Saya pernah kasih dia sekian, wah mati orang. Gitu. Dan dia mau coba-coba ngomong itu soal dengan saya.
Alhamdulillah firasat saya dari awal Nazar ini orang nggak bener gitu loh. Tapi orang nggak bener kayak begini bersekongkol dengan penegakan hukum untuk menciptakan ketidakpastian hukum. Lembaga penegak hukumnya juga jadi nggak bener gitu. Kan itu yang terjadi selama ini, ya kan? Bisa disebut inisial yang memanfaatkan Nazar ini? KPK, bukan inisial, KPK. Ya mungkin. Kalau nama-namanya nanti saya bisa sebut. Ya. Memang di KPK sedang ada pembersihan orang-orang, ya kan? Grup novel lagi disikat, saya tahu lah di dalam juga gerakannya juga. Saya mendapat laporan kok. Ini kan perseteruan kelompok lama, ya kan? Pimpinan KPK ini juga bersekongkol juga kan. Nazar dulu dengan pimpinan KPK lama saban hari ketawa-ketawa. Nazar ini kan koordinator banggarnya Komisi 3. Jadi semua mitra Komisi 3 termasuk KPK itu ya nyembah-nyembah sama Nazar. Makanya mereka takut sama Nazar. Karena itu begitu Nazar kooperatif, mulutnya dipakai keluar, tidak dipakai ke dalam, dia senang. Tapi Anda juga pernah dengar kan, KPK pernah bilang, pimpinan KPK itu maling. Chandra bermain di kasus IKTP, ini bermain di kasus baju hansip. Itu kan dia pernah ngomong gitu. Lihat aja jejak digitalnya. Jejak digitalnya itu jelas mengatakan bahwa mereka pernah berseteru, berperang, sekarang juga lalu berdamai gitu loh. Tapi dia mencari musuh orang-orang yang nggak bersalah. Ya saya lawan, saya gulung ini. Ya, Nazar dan kawan-kawannya saya gulung ini. Ya. Oh, coba tunjuk diri aja. Ya. Saya tahu kok siapa yang mendekati saya atas nama Nazar, ya kan? Dan saya tahu bagaimana, saya juga tahu hubungan antara Nazar dengan Novanto juga saya tahu hubungannya. Makanya dia juga takut sama Novanto, Nazar itu. Saya tahu juga itu. Saya tahu juga bagaimana kuatnya Pak Novanto di dalam KPK. Saya tahu juga. Udahlah. Ini kan sandiwara yang jadi nggak jelas. Karena akhirnya soal hubungan orang per orang yang bisa saling sebut. Ya. Pak, ada yang menduga ini terkait dengan kasus pembangunan gedung MK yang tidak menggunakan tender itu? Saya nggak tahu. Ya kan, urusan apa sama saya nggak. Alhamdulillah saya nggak ikut proyek. Sejak saya jadi anggota DPR, semua kekayaan saya serahkan kepada orang lain. Ya. Saya fokus kerja, nggak ada saya ngurus-ngurus proyek, nggak ada. Saya juga tahu dari awal banyak yang mengincar, ya kan. Sebut aja, nyebutnya nanti gampang. Bila perlu kita saling pengadilan terbuka karena kita udah nggak percaya ini penyidikan yang nyembunyikan si ini, buka si ini. Ya itu kasus Hambalang tuh, kacaunya kan. Sampai negara rugi 2,5 triliun tuh. Ruginya kenapa? Ruginya karena nggak dibangun kok. Uang yang dibagi berapa sih? Cuman 14 miliar kok. 14 miliar kok uang yang dibagi itu. Tapi 2,5 triliun mangkrak, siapa yang bertanggung jawab? Nazarnya nggak kena. Nazar dan ada anak-anak pejabat di situ saya tahu. Kelakuannya itu. Ya. Bersekongkol gitu. Menyembunyikan satu kasus, menyembunyikan satu cabang, membuka cabang yang lain. Dan saya tahu ini akal mereka. Gitu loh. Jadi, ayo perang gitu loh. Mau apa? Ya kan? Yang terlibat ayo. Makanya saya terus terang ini sebagai penutup. Saya ingin Pak Jokowi itu sadar ini ancaman. Pak Jokowi ini harusnya ngerti. Hari pertama saya rapat konsultasi dengan Pak Jokowi, saya udah kasih tahu. KPK ini akan menggigit perekonomian kita. Penegakan hukum seperti begini bikin kacau. Mengirim sinyal ketidakpastian. Tiap hari kita saling fitnah. Maka Pak Jokowi kalau sadar, sudahlah. Tutup KPK ini dulu. Gabung dia. Kalau proposal saya Korea Selatan. Gabung dia dengan Ombudsman, dengan Komnas HAM, dengan LPSK. Gabung dia menjadi lembaga komplain. Kalau begini nggak ada. Modalnya cuma mulut Nazar kok. Mulut Nazar doang sama OTT, cuman itu kok. Orang diincar. Jadi korupsi itu kalau ada uang cash ya kena. Makanya kalau nggak mau kena korupsi jangan pakai uang cash. Pasti yang canggih-canggih nggak kena. Ya kan? Ini kan yang bodoh-bodoh, hakim ya kan 40 juta.
auditor bercanda-bercanda, mau saling beli mobil. Orang-orang bercanda-bercanda. Ya. Dan kita rame semua, seolah-olah bangsa ini udah brengsek semua isinya. Dan yang hebat itu cuma KPK, karena dia nggak bisa di OTT, dia nggak bisa diintip. Dia ngintip orang lain, kita nggak boleh ngintip dia. Terus ada satu lembaga gitu, holy cow, lembaga suci sendiri. Di luar negeri itu DPR-nya yang meriksa orang. Ini enggak, DPR yang diperiksa. Saban hari kita lihat DPR diperiksa. Di luar negeri kita lihat negara demokrasi itu DPR meriksa. Lah ini enggak, DPR yang diperiksa. Mondar-mandir. Kayak dia yang paling hebat. Nanti kalau udah mau redup, OTT. Apa ini? Jadi Pak Jokowi berani nggak menghentikan skandal ini? Kalau enggak, saya yakin Pak Jokowi juga kena. Ya, saya yakin Pak Jokowi kena. Karena itu artinya bersekutu dengan kezaliman. Siapa yang bersekutu dengan kezaliman dan diam-diam dengan adanya kezaliman, insya Allah dia kena. Siapa yang melawan, dia yang selamat. Ya. Ini hukum universal, bukan hukum dunia, bukan hukum manusia. Ya, ini hukum alam semesta. Siapa yang bersekutu dengan kezaliman atau membiarkan kezaliman, dia akan kena. Yang melawan, insya Allah dia selamat. Ya. Saya kira itu teman-teman sekalian. Cukup ya?